Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita berkesempatan melakukan pembelajaran daring melalui GitMeet ini ya. Mudah-mudahan kita semua nanti sampai selesai lancar semua ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Ya, terima kasih Mustafi. Oke, untuk biar kita semangat nih, kita sebelum belajar kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu kebangsaan. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama dalam hitungan 3 dari sampai Merauke. Oke, baik, terima kasih Aris. Dan yang tidak hadir pada hari ini siapa ya? Hadir semua Pak. Hari ini kita akan belajar materi tema 6 ya. Nah, minggu lalu kita belajar tema 5. Karena tema sudah habis, sekarang masuk ke tema 6. Ya, sub pembelajaran 1 tentang masyarakat peduli terhadap lingkungan. Ya, sebentar Bapak share ya. Ulangi materi hari ini adalah tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Tema 1 masyarakat peduli lingkungan ya, pembelajaran 1. Oke, tujuan pembelajaran untuk hari ini setelah mengamati gambar, kalian menganalisis pelaksanaan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian setelah kalian membaca nanti ada teks bacaannya, Bapak sajikan. Kemudian nanti ada kalian Bapak suruh berlatih. Nanti ada LKPD-nya, Bapak kirimkan LKPD, nanti kalian mengerjakan LKPD melalui Google Form yang Bapak sediakan. Coba kalian perhatikan atau amati gambar-gambar yang ada di presentasi Bapak ini. Oke, gambar apa saja Nisa? Gambar yang mana? Yang pertama Pak? Ya, ada 4 nih gambarnya. Gambar apa saja? Gambar yang pertama itu sedang gotong royong. Gambar yang kedua kerja bakti. Gambar yang ketiga sedang mengantri tiket Pak. Gambar yang keempat ronda malam Pak. Betul. Oke, sekarang coba perhatikan. Kira-kira mengapa mereka melakukan hal itu? Aduh, siapa yang bisa menjawab? karena lingkungannya sudah kotor Pak, jadi gotong royong bersih-bersih Pak. Tuh, ya, pintar. Kemudian ada lagi, Mustaqim. Kenapa sih mereka harus gotong royong? Biar cepat selesai pekerjaannya Pak. Jadi yang berat bisa jadi ringan kalau bersama-sama mengerjakannya. Ada istilahnya, apa itu namanya yang terjadi? Ribut, beranteman. Akan terjadi? Ya, benar. Akan rebutan jadinya ya. Kemudian ronda malam nih yang paling terakhir gambarnya. Ronda malam. Kenapa mereka melakukan ronda malam? Manfaatnya lagi? Biar nggak ada maling, Pak. Betul, biar malingnya takut ya. Bapak akan sajikan video pembelajaran mengenai ya, ini kegiatan peduli lingkungan. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Kemudian yang kedua, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilihat. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara. Mengurangi penggunaan plastik ya. Sekarang kalau kita ke mall atau ke supermarket, kita bawa kantong sendiri ya, atau beli tas terbuat dari bukan bahan plastik ya. Itu tadi adalah contoh
kegiatan yang peduli terhadap lingkungan. Ada kira-kira yang menambahkan dari contoh kegiatan lingkungan tadi, selain yang di video tadi? Buang sampah pada tempatnya, Pak. Ya, benar, Haris. Terus, ada lagi? Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, Pak. Ya, tuh, ya, semua benar. Nah, sekarang Bapak akan tambahkan lagi nih. Contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Nih, kalian yang tadi sudah ada semua ya. Membuat. Kemudian yang kedua, hemat air dan listrik. Bapak tuliskan di sini contohnya. Nah, belum Bapak tuliskan apa artinya. Ada yang tahu artinya? Reuse itu menggunakan kembali barang yang sudah lama, Bapak. Benar. Kemudian kalau reduce, kalau yang mendaur ulang namanya recycle. Oh Itu iya. upaya mengolah kembali sampah yang menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali. Ya, kalau reuse itu upaya menggunakan barang-barang bekas atau barang sampah digunakan kembali untuk barang yang bermanfaat. Kemudian meminimalisir kendaraan pribadi. Nah, ini ya. Jadi, kenapa kita harus menanam pohon? Supaya tadi udara segar, lingkungan menjadi sejuk, hijau, dan sebagainya. Ya. Oke. Ada yang tanyakan dari sikap peduli ini terhadap lingkungan? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, ya bagus ya. Nah, kalau sudah jelas, Bapak lanjutkan lagi. Nah, ini berikutnya adalah perilaku yang dapat merusak lingkungan. Kalian bisa baca. Yang pertama, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang perilaku yang merusak ini adalah merusak lingkungan ini, lingkungan kita yang akibat dari perbuatan kita, lingkungan menjadi rusak. Kalau yang tadi pertama, perbuatan kita, akibat dari perbuatan kita yang mengakibatkan lingkungan menjadi bagus. Ini kebalikannya. Mencoret-coret dinding. Ini sering ini. Di sekolah-sekolah rata-rata dindingnya tidak ada yang mulus. Tanah juga bisa mencemari tanah. Kemudian kalau polusi udara ini akibatnya oleh asap ya, asap kendaraan maupun asap pabrik. Sering mengalami apa namanya kabut asap ya. Bahkan kita pernah libur waktu kabut asap dulu. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, akibat Pak. dari kebakaran hutan. Hutan. Kemudian yang kelima adalah pemanasan global. Ada yang tahu pemanasan global? Pemanasan global itu global warming, Pak. Penggunaan yang berlebihan. Pemanasan global itu meningkatnya suhu bumi akibat apa? Polusi yang ada di bumi. Kewajiban kalian di sekolah, ini ada contoh, ada 11. Kira-kira yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan itu yang mana? Poin mana saja? 4, Pak. Saja. Apalagi selain 4? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Ada lagi, nomor berapa lagi? Sekarang tadi yang menjawab nomor 1. Kenapa menaati tata tertib sekolah bisa menimbulkan sikap kepedulian terhadap lingkungan di sekolah kita? Ya, siapa tadi yang menjawab nomor 1? Misalnya menjaga kebersihan itu kan tata tertib sekolah, Pak. Secara tidak langsung kan bisa menjaga lingkungan juga. Kan gedung dan fasilitas sekolah itu, Pak, termasuk lingkungan yang harus dijaga gitu, Pak. Jangan dicoret-coret gitu, Pak. Kalau bolos itu biasanya ke kantin, Pak, terus buang sampah sembarangan jadi bisa ngerusak lingkungan, Pak. Ya, betul sekali maksudnya situ ya. Oke, semuanya benar? Pak. Semuanya pintar. Oke, ada yang ditanyakan lagi dari kegiatan yang pertama tadi, materi yang Bapak jelaskan? Sudah jelas? Jelas, Kalau Pak. sudah jelas ya. Alhamdulillah ya, sudah jelas semua. Sekarang Bapak akan menyajikan materi. Sebelum dibaca, coba judulnya apa nih? Haris, judulnya apa nih? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, Pak. Nah, Judulnya. sebelum kita membaca ke bawah, dari judul kita dapat informasi apa? Kira-kira. Sejarah kemerdekaan, Pak. Nah, ada lagi. Erlina. Tentang proklamasi, Bapak. Sejarah berdirinya Indonesia, Bapak. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian baca secara bersama-sama. Bergantian ya. Bangsa Indonesia.
Proklamasi berapa, Oke, terima kasih Mas Riani. Pak? Dilanjutkan dengan Yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa coba Mustaqim. Segala aspek kehidupan. Sudah Pak. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Nah, dari teks bacaan ini kalian analisis ya. Kemudian temukan sikap-sikap positif dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah Bapak sediakan di LKPD ya. Nah, LKPD-nya nanti Bapak share, kalian kerjakan. Bapak sebarkan di Google Form, nanti kalian isi dan kalian tinggal kirim balik. Oke, setelah itu kalian presentasikan ya, perwakilan saja. Oke, kalian diskusikan dengan keluarga di rumah. Ya, bisa dengan kakak, bisa dengan ayah atau ibu. Oke. Bapak kasih waktu 15 menit cukup ya. Sudah Pak. Anissa coba bacakan jawaban. Judul bacaan judul teks bacaan di atas. Judulnya Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Informasi apa yang diperoleh berdasarkan kata kunci? Berdasarkan kata kunci, informasi yang diperoleh yang pertama, proklamasi berasal dari kata proklamatio yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat. Itu Pak, jawaban dari saya Pak. Terima kasih. Jawabannya sudah cukup lengkap. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sudah Bapak akhiri ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Pembelajaran yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir. Peduli lingkungan. Ya, apa saja? Menanam pohon. Perilaku peduli lingkungan bisa menghindarkan kita dari bencana Pak, seperti banjir, tanah longsor. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini adalah sikap kita ya terhadap kepedulian terhadap lingkungan. Ada yang sikap yang positif tadi ya, jadi lingkungan kita akan menjadi baik. Kemudian ada sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan, yang akibatnya bisa merusak lingkungan. Ya, tadi ada dampak-dampaknya sudah Bapak jelaskan. Oke, untuk menguji sejauh mana kalian memahami materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan melaksanakan evaluasi. Nah, evaluasi ini akan Bapak berikan lagi melalui Google Form ya, yang Bapak berikan lagi di chat ini. Kalian coba buka chat, ada evaluasi di situ. Kalian isi, terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Soalnya mudah-mudah terkait yang kita pelajari pada hari ini. Sudah Pak. Oke, sudah. Oke, yang lain sudah semua belum? Sudah, segera dikirimkan dan nilai kalian ada langsung di situ ya. Oke, semuanya Bapak cek jawabannya sudah bagus semua ya. Kemudian ini ada Mustaqim, lumayan bagus. Kemudian ada siapa lagi nih? Anissa, bagus. Oke, sudah kita melaksanakan evaluasi tadi ya. Oke. Yang tanyakan dari materi yang tadi Bapak sampaikan sebelum diakhiri pembelajaran ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat belajar, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan. Ingat ya, kita semua sehat selalu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sudah Pak. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.